Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Debakos. Pada video kali ini saya bersama Abah mau membahas ya, Bah. Ngobrol santai di mana pada video kali ini saya mau membahas tentang Habib Rizik yang kembali dari Arab Saudi ke Indonesia. Dan reaksi seperti apa sikap pemerintah terhadap Habib Rizik itu sendiri. Nah, di sini saya akan mengulas secara detail bersama Abah. Ngobrol ya, Abah. Bagaimana sih pendapat Abah tentang Habib Rizik datang kembali lagi ke Indonesia? Dan bagaimana tanggapan pemerintah itu sendiri? Yang terjadi sekarang, Bah, kebanyakan itu ada yang saya perhatikan ada dua kubu ya. Jadi memang yang satu itu masyarakat yang mayoritasnya itu agama Islam membela Habib Rizik ketika datang ke Indonesia itu untuk suatu kebenaran dan pengen suatu perubahan juga bagi rakyat Indonesia, karena memang sejauh ini ternyata Indonesia baik pun itu di dunia itu sekarang lagi banyak permasalahan. Mungkin itu bisa dari penyakit pandemi COVID-19, terus banyak lagi yang memang masalah-masalah yang cukup rumit untuk diselesaikan. Nah, saya mau bertanya ke Abah, kedatangan Habib Rizik dari Saudi ke Indonesia itu membawa suatu pintu pencerahan nggak menurut Abah? Seperti itu, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Debapat, malam ini kita ngobrol tentang peristiwa yang sedang aktual, yaitu kembalinya Imam Besar Front Pembela Islam Syihab. Nah, memang sebelum kedatangan beliau ke tanah air, kontroversi, perdebatan, kemudian ya katakanlah pro dan kontra selalu menyertai sosok Imam Besar Front Pembela Islam. Nah, kembali kepada tadi pertanyaan, apakah kedatangan Habib Rizik di Indonesia itu membawa perubahan? Kalau saya secara pribadi dengan informasi yang boleh dikatakan minim karena kita hanya sekedar mengikuti saja, bahwa kedatangan beliau jelas dengan apa yang sekarang muncul di media sosial itu tetap menegaskan bahwa sosok beliau adalah sosok yang di satu sisi untuk yang memang mengetahui benar apa yang beliau lakukan itu sangat dikagumi, karena buat para katakanlah yang menjadi pencinta Habib Rizik ini kan sebagian besar adalah tahu proses bagaimana beliau berjuang dengan FPI-nya, walaupun tanda kutip FPI itu sendiri tidak lepas dari kontroversi. Itu pun proses lah. Setiap organisasi masyarakat, organisasi massa, ya, kalaupun juga partai politik selalu ada kontroversi juga. Nah, karena memang tahu bahwa beliau itu benar-benar memberikan apa yang bisa dilakukan kepada umat, terutama secara konkret. Dan disebutkan misalkan salah satu contoh adalah misalkan yang saya pernah tahu bagaimana peran serta Habib Rizik ketika
2004. Nah, ini kan tidak banyak diekspos. Betul. Tapi jauh sebelumnya saya juga tahu dari sekali lagi medsos Iya. bahwa Habib Rizik ketika konflik di Ambon pun ikut Masuk di Poso ya, Pak. di Poso. Ya Betul. ini memang peran beliau di satu sisi seolah-olah kontroversi bahwa beliau itu adalah untuk sisi yang tidak suka ya boleh dikatakan ya musuh. Tapi Jadi untuk musuh. sisi yang katakanlah umat Islam yang waktu itu di Poso jadi korban, di Ambon jadi korban, sosok beliau adalah sosok yang Menolong ya. Dikagumi lah. dijadikan katakanlah sosok penolong. Jadi ini wajar. Nah, jadi sekali lagi bahwa kedatangan beliau pasti punya pengaruh besar terhadap para katakanlah tanda kutip pecinta beliau Pecinta, atau pendukung ya. bahasa sederhananya pengikut. Nah, kemudian bagaimana konteksnya pro kontra itu? Saya hanya bisa menjawab bahwa pro kontra sesungguhnya boleh tanda kutip boleh terjadi saat memang itu ada satu persoalan yang sangat jelas Betul. bertentangan dengan hukum dan Iya. hukum pun itu sudah jelas kedudukannya benar atau salah. Nah, selama hal itu tidak berhubungan dengan hukum, ya itu mah kontroversinya kontra dan pro-nya ya sebatas katakanlah personal, subjektif. Misalkan maaf, ada seorang artis yang menyebutkan beliau dengan kata-kata Habib, Iya, itu betul. mah kan personal. Personal. Ya. Atau ada yang mengatakan ya beliau itu dengan kata-kata ya kelompok adun, Iya, betul. itu kan personal. Artinya ketika sudah personal kita tidak bisa katakanlah berkomentar apapun. Tapi kalau kita mau kembalikan lagi kepada konteks bahwa kita sebagai warga negara itu hidup dalam satu rangkaian negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa di dalam kehidupan negara itu ada aturan mainnya, ada undang-undangnya, boleh dikatakan bahwa kita kesempatan ini hanya menyampaikan, mengingatkan, marilah kita kembalikan kepada dasar negara kita Pancasila. Betul. Apa maksudnya? Ya kita sepakat kalau memang Pancasila sebagai dasar negara, apakah ucapan kita itu sesuai dengan sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, misalkan Kelima ya. kalau kelima ada keadilan sosial, itu mah efek Menyeluruh ya. Nah, kalau sekarang misalkan ada yang mengatakan Habib itu tabib, ya maaf, kalau pakai kacamata Pancasila ya maaf, itu untuk sila kedua benar itu memang benar proporsional atau adil gitu, atau ya tadi dikatakan punya adab atau tidak kan gitu. Sebenarnya gampang kalau kita mau menggunakan tolok ukurnya Pancasila. Kalau sekarang misalkan itu kadrun, apakah itu sesuai dengan sila kedua, misalkan sila ketiga? Ya jelas, kalau saya pribadi mengatakan itu tidak sesuai. Kadrun itu kan artinya kadal gurun. Ya, kadal gurun jangan begitulah sama siapapun ya, bukan hanya Habib ataupun ini mah sesama anak bangsa mah harus saling inilah, harus menyebutkan baik-baiknya nama lah. Iya. Nah, jadi kalau memang posisi bahwa kita menjadikan Pancasila itu benar-benar sebagai bingkai dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ucapan-ucapan yang terjadi pun, apalagi dari yang
sangat paham dengan agama gitu Pak. Hmm. Mau Gus apalah, mau apalah gitu istilahnya, mau eyang apa, mau apa, tapi kalau sudah bicaranya menjelek-jelekan, menghasut, Menghina ya. menghina, ya buat saya mah pribadi, maaf, kembali lagi itu tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi Betul. balik lagi bahwa kedatangan Habib Rizik ke Indonesia itu selalu dalam posisi kontroversi, dan Betul. kontroversi itu sebenarnya tidak perlu terjadi Hmm. kalau dikembalikan kepada bingkai dasar negara kita.